Punya sejarah dari dulu zaman sepatu hurung gitu ya. Bertiga orang, tiga orang. Yang dua kabur, saya di tengah posisi, saya yang megang senpinya. Karena sebelum ini juga saya udah berapa kali gitu kan, udah berapa kali gitu kan. Masuk keluar. Gitu. Cuman yang nggak enaknya apa? Sendal jepit, polisi sendal jepit. Biasanya buat kaki, ini ditamparin ke saya. Saya diborgol kan, diborgol sampai saya umpetin Pak di sini. Nah, malu ya. Malu lah, apalagi ketemu mantan. Dikasih ini daging jepret. Daging jepret ya. Daging jepret. Ya benar. Daging jepret. Saya pas pertama kan istilahnya senang dapat daging. Pas dicobain gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Real Brother di segmen Podsringan, podcast bagi pengalaman. Mantap, sehat. alhamdulillah. Kenalin ya, kita bintang tamu kali ini Aji Bengkung. Wis, mantap. Gimana Aji? Sehat? Alhamdulillah. Nyat-nyat kemana? Kesibukannya sekarang apa? Kesibukan sekarang ya istilahnya nganggur, naon tuhnya? Ngalah duit saya ya nawe. Aji. Kan Aji teh identiknya Aji Bengkung kan? Ya, Itu teh kenapa sih berarti sebut Aji Bengkung? ya berhubung dari kecil saya katanya bengkung, katanya badannya. Bengkung teh kan begang kurus. Bongkok merenya. Kurus sebenarnya. Iya, tapi bukan dari masalah itu aja. Apa gimana tuh? Punya sejarah dari dulu zaman sepatu hurung gitu ya. Saya pasang, beli. Istilah SD mah meren di zaman SD mah golosor berikut hurung teh gaya gengnya. Itu paling keren gitu ya. Nah, makanya dari zaman dulu saya mah udah di ini zaman si Jenggal Dengdek. Iya. Ya si Jenggal Dengdek. Dokmar gitu teh. Dokmar. Jadi gimana tuh? Semenjak di situ gimana? Ya semenjak kecil gitu sebelum mengenal dunia Luar gitu. Tepararugu. Nah, ngomongin dunia Tepararugu kan. Nah, gimana tak? Masa kecil Aji teh gimana sih? Ya untuk masa kecil saya mungkin sewaktu SD saya istilahnya beda berpengalaman. Misalnya yang sepantaran saya itu udah gaul kemana-mana lah istilahnya. Kalau saya ibaratin masih menonton. Oh dia. Main sama anak kecil gitu ya. Makanya anak-anak saya terpancing gaul sama mereka. Karena anak-anak selalu ngeledekin saya. Ngeledek gimana? Katanya si bencong katanya. Si bencong gitu ya. Uncang menong. Nah dari mulai kelas 5 SD, nah di situ pas bulan puasa lah istilahnya. Teman-teman saya dari kecil beli minuman. Nawarin ke saya. Saya pengen coba-coba gitu kan, beli intisari zaman 3.000. Iya, pas saya minum ternyata kieu geuningan. Mulibeng. Pas saya pulang, ibu saya lagi masak nasi mau makan. Saya melewat ke situ, bukannya Ji makan, bukannya dimakan,
dilengkangin saya semuanya begitu. Nah di situ ketahuan sampai saya dirantai, Sama ibu. dimandiin, dirantai gitu kan. Nah di situ saya sadar mau pesan orang tua, baik tanggung, masa kecil lagi. Tanggung. Kalau nggak kita ngikutin masa kecil ke depan gimana? Saya ikutin yang itu gitu. Tapi sempat broken home nggak? Gimana? Sempat broken home nggak? Oh, untuk masalah broken, emang ya saya dari kecil istilahnya orang tua cerai lah. Orang tua cerai gitulah. Nah dari situ mulai SMP saya mulai bergaul mengenal istilahnya istilahnya mengenal nakal lah. Zaman SMP mengenal ngerokok, mengenal minum gitu kan. Nah di situ gitu. Kenakalan remaja gitu dan Ya kenalan remaja lah, wajar gitu. Tapi Haji tuh sempat ke dalam kan? Ya betul lah. Itu mah udah masa-masanya udah agak Naik iya agak naik gitu kan. Tahun berapa itu tuh kira-kira? Itu tahun 2014. 2014. 2014 saya pertama ya mulai gaul inilah ya, diajak teman-teman masuk. Kalau saya masuk gangster enggak sih, cuman gaul nyari pengalaman. Tapi nggak sempat ikutan geng motor. Kalau untuk masuk sih saya enggak, istilahnya cuman saya kenal gitu. Maksudnya Udah kenal sama geng motor itu. Gitu. Nah, ini cerita Haji pas masuk ke dalam tuh kasus apa sih? Tadinya rencananya kan istilahnya ya maklum lah yang namanya baru dipecat. Nah di situ ada rencana, maklum lagi gini lah istilahnya ya. Lagi keuangan gitu. Betul gitu kan yang Ya, namanya ya. istri lagi hamil gitu, bingung kan. Nah di situ ada teman ngajakin bertiga gitu kan, nah bawa senpi satu, pas jalan. Nah di situ kena enggak, maksudnya target belum. Itu niatnya mau begal berarti. Maksudnya kena belum, maksudnya apa? Iya dapat orang Dapat belum, dapat duluan. Keciduk gitu. Kebetulan saya posisinya di tengah bertiga orang, tiga orang. Yang dua kabur, saya di tengah posisi, saya yang megang senpinya. Terus Nah, pas yang teman saya dua lari, udah ditembak lah gimana gitu kan. Pas terakhir saya keluarin saya senpi, cuman posisi senpi saya kan udah tau lah, cuma gak bakalan kayak gini kan. Saya nyerahin, dibalikin. Itu tuh udah ada pihak polisi. Cuman polisinya udah ada 11 orang udah kayak gini menembak sama saya gitu kan. Jadi giniin ya udah ngakuin gitu. Direbut. Nah, udah dihajar di situ saya gitu kan. Nah, ditangkap, saya dibawa ke ini gitu, ke polsek gitu. Nah, udah di polsek tuh gimana kelanjutannya? Ya alhamdulillah. Tapi sempat kaget nggak? Ya kalau untuk masalah kaget sih udah biasa sih gitu ya. Karena sebelum ini juga saya udah berapa kali gitu kan. Udah berapa kali gitu kan. Masuk keluar. Gitu. Cuman yang nggak enaknya apa? Sena jepit, polisi sena jepit biasanya buat kaki, ini ditamparin ke saya. Itu udah biasa. Gitu. serem juga ya pengalaman Haji. Alhamdulillah gitu. Nah setelah itu kan BAP ya, BAP nanyain ya misalnya pengembangan lah. Tapi saya gak mau, mending istilahnya kan, apalagi saya banyak tato, terus nyudutinnya ke saya gitu kan. Semua dalangnya ke Haji. Dalangnya, cuman saya
nggak berani lah istilahnya, maksudnya bukan nggak berani ini, saya nanggung sendiri gitu, nanggung sendiri Nggak gitu. berani bocor ke Ya betul, ibaratnya kan kayak gini, saya laporin teman-teman saya kena pukul juga, betul. Saya ibaratin saya nggak ngaku juga saya dipukulin. Iya. Lebih baik saya nggak ngakuin. Jadi sendiri aja. Iya gitu. Nah, Aji kan sempat di situ kan masuk ke dalam. Iya. Pengalaman sedihnya apa sih? Kalau pengalaman sedihnya ya biasa paling nyesal ada sih ya. Iya. Walaupun itu sebatas polsek ya. Iya. Sebatas polsek. Nyesal Paling pasti. ingatnya anak orang tua gitu ya. Disesalin nggak sih perbuatan itu teh? Gimana? Disesalin nggak sih perbuatan itu teh? Ya kalau disesalin ya saya nyesel gitu. Pastilah adalah. Ya ada nyesel gitu kan, Iya. anak ya istilahnya malu-maluin keluarga lah gitu. Tapi alhamdulillah ya Haji sekarang udah taubat. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Ya sampai. Kalau tobat sih enggak, cuman istilahnya lebih bisa menjaga diri gitu. Pelakuan sesama napi gimana sih pas masuk ke dalam? Pertama di polsek ya, di polsek saya masuk. Emang di sana juga udah ini gitu kan, udah siap-siap lah gitu, kayak gimana. Pas ini kamu anak mana katanya, anak sini katanya, kasus apa, kasus senpi kata saya. Nah di situ saya kelihatan kalau saya bisa ngebaca, ibaratnya kan bisa ngebaca orang walaupun dia gimana gitu kan. Di situ kan alhamdulillah dia nggak berani macam-macam gitu kan. Malah makin dekat gitu, ngasih rokok, ngasih ini gitu. Walaupun saya juga berbagi lah istilahnya, saling gitu kan. Nah cuman yang paling gak enaknya itu apa? Pas teman-teman saya di oper, tinggal saya sendiri. Berapa lama tuh itu di polsek? Di polsek itu 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Itu teh belum sidang. Belum. Belum. Di polsek ini. Polsek. Nah, di polsek belum. Nah setelah di polsek, yang ngerinya apa? Gimana? Dipindahin saya ke Polrestabes. Kenapa bisa dipindahin gitu? Kan karena saya tinggal 1 orang kan. Oh. Nah yang ngerinya apa? Kan kalau Polrestabes tahu sendiri kan, banyak kondisian RT berapa puluh 97 orang. Pas saya masuk udah dilakban ini juga kan, udah dilakban. Sama yang di dalam. Pas dibuka si narapidana itu kan istilahnya ada RT-nya, ada ininya kan. Sebelum saya masuk, baru masuk lihat gini aja di ini, pas mau masuk udah pada siap-siap. Bahkan kepalanya aja udah di pintu udah pada kayak gini. Kaget tuh. Ya maklum saya baru pertama kan. Kaget. Teroris katanya. Tapi saya berpikir lagi misalnya, wah kasus gini kan beda lagi kan misalnya. Saya masuk ke Polres. Pertama ini ke kamar 1 katanya. Di Polrestabes kan udah ada yang bunuh diri kan di situ kan. Masuk ke kamar 1. Pas di kamar 1 datang RT-nya. Sayapnya dulu. Asli mana katanya? Ya saya asli Pasir Koja. Kasus apa? Kasus senpi katanya. Ini 2 sayapnya yang datang. Nanya ke saya, asli mana? Pasir Koja. Kenal sama ini enggak katanya? Sama Om Pedro ya, Diki Pedro. Kakak saya Diki Pedro. IG Konar. Nanyain Iwan Akel, senior ini ya. Satu lagi Caladi, Wan Cipluk, sama Ujang Enye. Di situ saya masuk, pas kebetulan
dia minta kondisian pertama, tapi dia juga udah ngedon kan, komen ini apa Ciwastra udah ngedon. Ngedengar saya udah ini kan ya, mungkin mereka juga tahu lah istilahnya di Pasir Koja udah ini kan. Kalau yang lain istilahnya saya lihat wah udah hancur lah, udah hancur gitu. Cuman ke saya alhamdulillah ya yang ngerangkul gitu. Ini sejalur katanya, pindah ke kamar 4. Saya pindah ke kamar 4. Kalau yang lain udah di ini gitu kan. Sikat. Nah di situ saya ngelihat istilahnya ada anak muda kok istilahnya lumpuh lah istilahnya di pen ini ke ya bekas tembakan semua. Tapi setiap besuk kok mijitin makanan. Nah di situ kan istilahnya saya punya otak. Oh ini berarti ini gitu kan ada ngaruhnya. Ya berpengaruh di dalam. Betul. Saya deketin, ngobrol sama saya. Kak gimana gini. Nah di situ saya diangkat jadi adik. Sayang banget ke saya gitu. Di situ akrab. Nah pas pertama dia dioper duluan ya ke Waru. Nah di situ saya dibikin sayap di situ. Kan komen Ciwasta teman saya ya. Udah duluan lah istilahnya. Saya di situ yang megang sama bule yang ngebunuh dulu ya. Dia teman saya gitu, kenal. Nah saya titipin pas saya mau dioper, saya titipin ke situ. Pas itu alhamdulillah saya dioper. Dioper kemana tuh? Ke Kebon Waru. Kebon Waru. Dari Polrestabes itu berapa? 2 bulan. 2 bulan. Oh, langsung dioper ke Kebon Waru. Nah di situ juga saya walaupun banyak kenalan, tetap aja lebih tegang dari Polrestabes Pak. Tapi di Polrestabes itu seberapa ke CCL itu berapa orang? 96. 96. Cuman yang dioper kan tergantung waktu. Oh. Iya. Jadi pas saya dipanggil ke kejaksaan, itu yang datang itu bukan saya aja, banyak. Yang dari istilahnya ya tiap polsek lah, bareng sidang ininya gitu. Pas di situ Lempar ke Kebon Waru. ya pasti cek kesehatan dulu ya. Oh iya. Cek kesehatan dulu sebelum masuk ke situ. Di tes kesehatan di puskesmas Cibalarang Ya Cibalarang. Nah di situ alhamdulillah. Kalau yang kan di Borgol kan, di Borgol sampai saya umpetin Pak di sini. Nggak malu ya. Malu lah. Apalagi ketemu mantan. Oh gini sih. Iya betul. Ketemu mantan di situ. Nah, langsung ke Kebon Waru ke sana. Pas saya ya maklum ya yang namanya baru pertama. Di situ saya pas pertama masuk ke situ gerbang lewat kan udah di situ kan udah ini kan 2 gedung, satu gedungnya aja 3 blok, satu bloknya aja 35. Pas saya ke situ kagetnya apa? Sebelum saya masuk aja udah kepala nongol-nongol segini. Udah kayak mau makan saya. Kalau gitu. Ini makanan sudah. Cuman dari situ saya masuk ke karantina kan, ke karantina sebelum. Cuman di karantina saya masuk di situ Jalan Bebek. Jalan Bebek. Pas RT karantinanya keluar. Masuk semua katanya. Tapi kan istilahnya saya udah tenang karena Ujang Enge Ciwastra yang nembak polisi itu ya kan. Kasusnya gitu. Udah alhamdulillah masuk ke situ 7 orang
7 orang masuk ke situ. Nah pas masuk suruh masuk WC semua. Semuanya itu teh. Semuanya suruh buka kolor semua. Nah di situ saya dipisahin. Mana yang namanya Aji katanya. Iya. Saya, Pak, kamu bisa dulu di sini katanya. Di situ saya kaget. Iya. Apa ada yang ngarah saya? Sebelumnya di luar apa gimana? Pas Gitu. gimana? Pas saya di situ, nelpon ke RT-nya semua. Ke Dadan, adiknya Hari Coet kan ya? Oh iya. Nelpon. Padahal saya nggak kenal Iwan Akeu ini. Ternyata Ujang itu kakak saya. Iya, Nelpon. yang sebelumnya di Pas saya ke situ, nelpon. Ji, ini ada telepon katanya dari Iwan Akeu. Telepon, kasih ke saya. Ji, udah aman di situ? Iya Wak, aman. Ini siapa? Ini si Ujang ini nelpon ke ini, titipin adik saya katanya. Oh, saya gak kenal. Sebelumnya nggak Ah, langsung aja ini minta mie katanya, kasur katanya. Nah, ya udah Wak, alhamdulillah. Nah di situ RT-nya kan agak gini ya. Sebelum nelpon lagi ke RT-nya si Dadan, dan saya pingin ikut pipis katanya. Ya udah katanya pipis. Pas saya lihat ke kamar mandi yang 7 orang itu, yang 6 orang ya, lagi gini di keum, lagi di keum, di iniin gitu. di ospek Ya di ospek gitu. Kok saya enggak, telepon lagi buat tikus. Iya istilahnya bukan ini ya, geladegan hungkul lah istilahnya ya. Makanya salam buat Iwan Akeu, buat Dadan adiknya Hari Coet, Ari Debo. Saya salut buat mereka, teman-teman saya yang membantu saya. Iki Konar, semangat. Iki monyet, saya salut dari awal. Iya. Nah, dari cerita itu aja ya, ada nggak sih penyesalan gitu? Kalau untuk penyesalan sih ada ya. Untuk penyesalan karena istilahnya saya ingat ke orang tua istilahnya ya, dulu istilahnya jangan macam-macam atau kayak gimana, ternyata kalamin juga kan. Istilahnya kan kayak dulu lah, istilahnya saya ribut atau kayak gimana, kagok dibui istilahnya. Ternyata kejadian gini. Ternyata sakit ya di dalam sakit. Bahkan gini, walaupun pas datang ke blok seminggu 2 minggu, saya jujur yang namanya susah beradaptasi. Dikasih nasi cadong. Ya, yang Nasi cadong tuh apa sih? apa ya? Nasi cadong tuh Istilah itu orang dalam. yang dimakan segini 2 minggu kepodolin. Berlomba istilahnya dikasih ini daging jepret. Daging jepret. Daging jepret. Ya benar. Daging jepret. Saya pas pertama kan istilahnya senang dapat daging. Pas dicobain gini, Lu daging jepret itu teh. Iya betul. Nah, istilahnya dikasih bubur kacang aja, saya senang pertama. Senang Pak. Ngambil. Pas saya cobain, nggak ada rasanya Pak. Benar, nggak ada rasanya. Ripuh. Nah, buat teman-teman juga lah, jangan sampai kalau sampai kita ngelakuin apa yang udah kita pikirin. Nah, Dari cerita Aji tadi,
jangan sampai diikutin lah, kita cuma sharing aja ya Aji. Salam juga yang Jadi, buat tadi Aji omongin, salam juga, maaf kalau misalkan ada salah kata dari saya dan Aji juga. Jadi pesan dari saya untuk anak-anak sekarang, istilahnya jangan banyak ngejago lah, istilahnya yang namanya regenerasi lah. Apa? Sambil ngerokok Aji? Istilahnya di atas langit ada langit gitu, istilahnya udah walaupun istilahnya kita jawara malampir lah, sekelas malampir Ya. waktunya mati Nah, betul nggak ada yang jago istilahnya, makanya istilahnya harus lebih saling menghargai, karena istilahnya Allah menciptakan itu apa dari dasar kawani, ibaratkan kawani ulang haledek ke budak leutik, istilahnya budak leutik. Hargain ke budak leutik, lebih hargain ke senior. Nah, sambil ngerokok lah, santai aja kita ngobrol-ngobrol. Kak Komeng Ciwastra, Meng, salam. Nah Haji, pesan buat temen-temen ya, selama di dalam gimana Haji? Ya istilahnya buat masalah ini ya, masalah teman-teman yang di dalam, tolong untuk masalah ini jangan dipede-pedein, ambillah cara terbaiknya lah, ya. Ya. Istilahnya kita makan bareng, istilahnya makan bareng, berjuang bareng, satu kapal bareng gitu. Jadi saling kompak aja lah, saya mohon gitu. Nah untuk salam-salam saya yang ini, tolong untuk Ujang Enye ya, Iki Konar, buat paman saya Hadi Unyi ya, sukses selalu. Amin. Siapa lagi ada Haji? Kalau untuk siapa? Yang lain? Ya. Untuk yang lain, salam-salamnya buat Topan paketan Konar. Terus untuk Aperong, salam. Buat Aming, taruh, ya. Salam buat Aiko juga, buat Om Janet, buat Acil. Ya, saya untuk semua untuk seluruh masyarakat Indonesia ini sekiranya positif, tolong didukung ya, tolong ini subscribe, klik link, doain sukses selalu. Amin. Buat menjaga kedepannya lebih baik lagi. Ya. Kapan kita ngobrol ya sama yang tadi disebut Aji, nanti kita sharing bareng. Alhamdulillah kalau misalkan kita dikasih waktu, dikasih kesehatan, nanti kita ngobrol sama yang disebut tadi Aji. Insya Allah kalau misalkan ada waktu, nanti kita panggil orangnya ya. Buat Komeng Ciwastra, Ira rek boleh dia. Nah ya, inilah ya. Mungkin ada salah kata dari saya, maaf. Mungkin dari Aji. Untuk semuanya ya sadayana wakoyo sadayana bilih anu nonton ieu ti Aji nyungkeun hampura bilih aya kelepatan nyungkeun hampura. Sip, gaskeun. Mantap. Real brother. Ya. Saya Agi pamit. Aji pamit. Bye. Bye.